Iya, jadi gimana Gus? Masih lanjut terus kita ngobrol-ngobrol santai? Kita buka dengan sesi santai, tanya jawab. Terserah sampean. Boleh, kita buka sesi santai saja ya, jangan 5 menit 5 menit. Kalau begitu kita mungkin kelamaan nunggunya. Oke, baik. Bukan, mau lanjut lagi nggak apa-apa. Kalau dibilang kewalahan gitu nggak apa-apa. Mau dibikin lagi 5 menit 5 menit atau nggak apa-apa. Mau dibikin 5 menit seperti biasa nggak apa-apa. Mau dibikin santai bukan karena kewalahan gitu loh. Biar kita ganti mode gitu loh. Gimana? Iya, lanjut, terserah baik, kamu. Kita ngobrol santai aja Gus ya, Gus. Jadi poin-poinnya itu tadi loh Gus. Ya, yang saya katakan tadi bahwa Al-Qur'an itu tidak pernah ada menyebutkan keturunan Ismail. Ya kan? Kenapa itu Gus kira-kira Gus? Al-Qur'an bukan catatan sipil, Bro. Tapi bukan kenapa kok sipil. Iya, tapi kenapa kok di lain pihak dia menyebutkan keturunan Ishak? Karena Nabi Ishak keturunannya banyak yang jadi nabi. Selesai kan? Nah, keturunan Ismail ada nggak jadi nabi? Hanya Nabi Muhammad. Nah, masalahnya saya udah cari Gus. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang mengindikasikan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Al-Quran, saya kan sudah mengatakan Mas Edis, bahwa konfirmasi Anda harus menuntut letterleg dalam Al-Quran itu kalau dikembalikan kepada Bible Anda pusing juga nanti gitu loh. Jadi jangan menuntut sesuatu yang memang sudah tidak ada dan itu standarnya adalah standar Anda sendiri. Begini Gus Wapi, begini Gus yang terhormat, begini Gus. Anda kan begini kan, tunggu dulu. Sampai kan minta bahwa Nabi Muhammad tertulis sebagai keturunan Nabi Ismail. Padahal Anda pakai Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengatakan innallaha astofani. Aku dipilih oleh Allah dari keturunan Ismail. Nah, makanya tadi saya bilang kan itu kan di luar Al-Qur'an. Betul? Loh, Al-Qur'an datang kepada siapa? Nabi Muhammad kan? Begini Gus, makanya pelan-pelan, sabar dulu Gus, sabar. Tadi kan saya tanya, Gus, kenapa sih kalau waktu kita baca Quran, kok Quran itu dia itu nggak pernah membahas keturunan Ismail? Yang tadi Gus Wapi bilang, oh karena nabi-nabi itu banyak yang dari keturunan Ishak. Sedangkan dari keturunan Ismail nggak ada, yang ada cuma Muhammad. Nah tapi nggak ada ayatnya bahwa Muhammad itu keturunan Ismail di dalam Quran. Bro, betul nggak? Apakah harus tertulis di dalam Al-Quran? Karena umat muslim mengklaim bahwa Muhammad keturunan Ismail berdasarkan hadis harus tertulis itu. Di Al-Quran itu apa standarnya kamu? Gini loh Gus, karena masalahnya Allah itu berfirman kepada keturunan-keturunan Ishak. Itulah, jangan buat standar sendiri. Karena loh, begini bro, itu standar Al-Quran loh Gus. Sama Al-Quran, contoh nih, saya mengatakan tidak ada pencatatan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Tidak ada dalam Al-Quran. Terus masalahnya buat kamu apa? Kalau saya kembalikan nih, buang semua perkataan orang-orang dalam Bible, sebutkan keturunan Yesus sampai Ishak. Ada nggak perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan dari perkataan orang, murni perkataan dari Bapa Allah, sama-sama perkataan firman. Gimana? Ini masalahnya gini loh Gus. Kalau seseorang mengklaim, maka itu dipertanyakan. Kalau seseorang nggak mengklaim, nggak usah dipertanyakan. Nah, bedanya begini bro, kalau Al-Quran itu lebih fokus kepada ajaran, dan kalau mau Anda gak terima terserah. Tapi kalau saya kembalikan standar itu, Anda juga gak akan bisa jawab. Contoh, ini ya, kalau kita bawa seperti ini, silsilah Yesus misalnya, ya, Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, Al-Quran gak pernah seperti ini. Kira-kira dan menurut anggapan orang gak ada di Al-Quran kayak gini bro. Ada di Quran begitu ada. Ada nggak? Mas, ada kata kira-kira dalam Al-Quran bahwa ketika membahas keturunan ini adalah anggapan orang. Kata kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak kira-kira menurut Al-Quran? Menyebutkan keturunan ya itu hanya kira-kira. Sekarang Gus Wafi sudah kata kira-kira ada loh dalam Quran.
Masalah keturunan bro yang saya bahas. Kan kita bahas keturunan Masalah sekarang. keturunan. Gimana? Sekarang Tadi saya tanya, katanya ini kan kira-kira anggapan orang. Ya anggapan orang kata Lukas. di Siapa Quran juga orang? ada anggapan orang. Masalah keturunan ada. Loh, katanya anggapan orang. Ada nggak Kalau anggapan orang seperti ya dimaksud di ada dalam Quran. Nah, Al-Quran nggak Poinnya- pernah ngeklaim kayak gini, Dis. Coba saya tanya, siapa orangnya ini? Kan Lukas bilang anggapan orang. Orangnya siapa ini? Nah, ini pertanyaan yang salah, Gus. Lu pertanyaan salah. Enggak, Giliran kalau kamu kalau nggak buat bisa pertanyaan jawab, bukan begitu pertanyaannya caranya. salah. Gini. Begini, Gus, ya begini. Gini. Kata orang, siapakah aku ini? Nah, poin Yesus itu bukan siapa orang-orang itu, namanya Udin, Joko, Tony, bukan begitu, Gus. Nah, seperti ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, poinnya Lukas itu bukan ini orang-orang ini namanya Udin, Joko, bukan itu. Kita kalau diskusi kayak begini ya repot kita, Gus. Nggak akademis lagi. Sama, bro. Nah, Kita kalau diskusi menggunakan standar Anda minta Enggak, harus saya tertulis. justru gini loh, Gus. Susah. Saya justru menggunakan standar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mengatakan bahwa Allah berfirman kepada keturunan-keturunan dari Ishak. Buktinya Allah berfirman kepada anaknya Ishak, yaitu Yakub. Betul Mana nggak? standar Al-Quran mengatakan juga harus tertulis keturunan Ismail? Kan nggak ada. Apakah semua keturunan Nabi disebutkan? Kan enggak. Bukan, gini loh Gus, gini. Oke, gini aja lah poinnya lah. Anda setuju nggak bahwa Al-Quran memutuskan keturunan Ismail? Tidak mencatat keturunan Ismail. Setuju nggak? Memang nggak mencatat memang. Nah, ada apa? Ada apa? Ya kenapa, bro? Nah, ini yang Muslim tidak ketahui Bro, karena Tuhan tidak. Sebentar, Gus, sebentar. Ini saya masukkan dulu poin saya. Maksudnya begini. Kamu kan mau menframing Bukan, seolah-olah poinnya gini. Bahwa poinnya adalah bahwa Tuhan tidak menjanjikan keselamatan itu datang dari keturunan Ismail. Wah, nada seperti itu. Itu Oke, kan kalau framing begitu kamu sebutkan itu. nabi, sebutkan Mana ada. nabi yang Allah berfirman kepadanya dari garis keturunan Ismail. Siapa namanya? Tunggu dulu. Saya ambil Quran nih. Nih, coba sekarang. Silakan. Nih ya. Ini loh tujuan Allah menceritakan orang-orang yang ada dalam Al-Quran. Nih. Ya. Ini surah. Coba buka sampean surah Hud ayat 120. Takut saya dikira ngarang. Surah Hud, ayat 120. Bentar, Hud 120 ya. Hud. Kita ngobrol santai ya teman-teman ya, biar nggak ini santai-santai aja. Hud 120. Sambil teman-teman juga tiduran, bagi yang udah ngantuk juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift ya. Hud 120 saya bacakan di sini bahasa Indonesianya. Ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oke, saya terjemah pelan-pelan ya, sesuai dengan terjemahan yang kamu baca. Silakan. Wakullan dan seluruh nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad. Berarti Allah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad ini, antara Allah dan Nabi Muhammad. Nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad min amba'ir rusul, dari rasul-rasul terdahulu, yang tujuannya manuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Dengan cerita itu akan meneguhkan hati Nabi Muhammad. Nah, wes. Ya. Sekarang saya tanya, dari keturunan siapakah para nabi banyak dilahirkan? Kan Nabi Ishak tuh. Betul. Berarti wajar kalau Al-Quran menceritakan banyak dari keturunan Nabi Ishak. Karena tujuan Allah, ini ya, tujuan Allah apa? Menceritakan cerita nabi terdahulu. Dan nabi terdahulu rata-rata dari keturunan Nabi Ishak. Maka pantas Allah ceritakan. Kenapa Nabi Muhammad tidak diceritakan? Karena konteksnya Al-Quran langsung ngomong kepada Nabi Muhammad, bro. Baik. Gitu loh. Ini Allah langsung cerita. Masa Nabi Muhammad diceritakan tentang Nabi Muhammad? Kan gak fair gitu loh. Baik. Saya tanggapi Paham Gus ya. Oke, paham. nggak sih? Saya tanggapi. Gitu loh. Saya tanggapi. Kita ngobrol santai nih Gus. Gini, Anda kan saya anggap orang yang ya sedikit ngerti Al-Quran lah ketimbang muslim-muslim yang lain. Gini Gus, kita tahu kan bahwa Muhammad itu kan orang Arab. Dan Ya, yang bilang orang Arab Madura ini siapa?
Dan orang Arab ini dia nggak pernah baca Injil, nggak pernah baca Taurat, kemudian nggak pernah baca, dia nggak pernah tahu lah bahwa ada Musa, ada Isa, ada Daud. Mereka kan nggak pernah tahu itu, karena itu kan hanya ada dalam kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani, betul nggak? Oke. Nah, bagaimana mungkin Allah berfirman kepada Muhammad, dan ingatlah ketika Isa berkata, loh, harusnya ini secara logis waktu saya baca, kan umat muslim kan mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Harusnya Muhammad bingung dong. Ingatlah ketika Isa berkata. Ngapain saya disuruh-suruh ingat Isa pernah berkata? Itu kan ibarat gini, Gus. Ibarat kita gini. Kita pergi ke pedalaman Afrika yang masih gitu kan? Ya kan? Nah, ketika kita pergi ke pedalaman Afrika, ketemu sama orang yang begitu, mereka nggak tahu tuh Musa siapa, nggak pernah tahu Daud tuh siapa, nggak pernah tahu Salomo tuh siapa. Terus kita bilang begini, hai, ingatlah ketika Salomo berkata. Pastinya dia nggak nyambung lah, Gus. Dia bilang, Salomo tuh siapa? Pasti harusnya dia ngomong gitu. Makanya ini saya curiga, Gus. Gini, saya pernah menulis satu buku. Sayang sekali waktu itu Gus Wapi belum ada di dunia perdebatan. Gus Wapi kan baru muncul nih. Dulu waktu itu masih ada Juma ini. Saya bagi-bagi itu bukunya. Saya cetak 1000 buku. Saya bagi-bagi sama orang-orang Islam. Yusuf PI termasuk dapat itu. Tanyain aja sama dia. Nah, waktu itu saya bilang gini di buku itu, sebenarnya siapa audiens Al-Quran ini? Karena Al-Quran berkata, ingatlah ketika Isa berkata, ingatlah ketika Musa berkata, ingatlah ketika... Seolah-olah audiens Al-Quran itu adalah orang-orang yang familiar terhadap tokoh-tokoh ini. Makanya saya curiga, ini audiens Al-Quran ini pasti dia itu orang Yahudi dan Nasrani. Nggak mungkin audiens Al-Quran itu orang yang nggak familiar. Ada yang ngelaporin saya. Nggak tahu kenapa kok dilaporkan tadi. Ini ujaran kebencian katanya ini. Siapa yang ngelaporin ini, weh? Jangan dong. Ini Ya, lagi silakan ngobrol tanggapi. sosial. Tanggapi tadi tuh, Gus. Ya, santai-santai aja teman-teman. Kita tanggapi. Ya, Atau ini kita undang tanggapan orang saya. lain bisa interaktif juga di mana? Ini tanggapan saya terakhir ya. Di tap-tap layar teman-teman agar roomnya kuat dan love orange di atas itu diklik ya. Ya, teman-teman, 5,6K ini love orange itu juga di tap-tap layar ya. Udah 4,5 Ya, jadi juta tidak usah yang suka, ya. lapor-laporan, weh. Ini kegiatan biasa gitu loh. Ini saya ini dilaporkan ujaran kebencian katanya. Loh, kok bisa ujaran kebencian gitu loh. Jadi begini, Bro. Ya, silakan. Ketika Allah, ini saya balik aja kameranya agar tidak kena, saya mungkin merokok atau apa biar tidak kena ya, begini ya. Jadi begini, ketika saya mengatakan bahwa cerita para nabi kan sudah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi begini, ceritakanlah tentang Ismail, ceritakanlah tentang Isa. Itu audiennya pertama Nabi Muhammad, bro. Lalu Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat ketika itu. Nah, kemudian apakah Nabi Muhammad kenal dengan nabi-nabi terdahulu? Kan tidak kenal awalnya. Awalnya kan tidak tahu kan? Karena bukan hidup sezaman. Makanya itulah tujuan Allah mengisra' mi'rajkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dikasih tahu tuh sama Jibril, kamu sholat di sini wahai Muhammad. Sholat Nabi Muhammad. Kemudian mereka Jibril mengatakan, atadri aina shallaita? Kamu tahu nggak kamu sholat di mana sekarang? Nabi Muhammad mengatakan, tidak wahai Jibril. Lalu Jibril mengatakan, hadzal makan haitsu wulida Isa. Ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Isa. Di langit kedua bertemu Nabi Yusuf. Makanya tujuan hikmah dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Allah kenalkan dengan para nabi terdahulu. Sehingga statement seperti Mas Edis memang sudah ada dulu sejak Nabi Muhammad. Dari dulu nabi-nabi itu dari Bani Israel. Kenapa ada orang Arab ngaku nabi? Mereka tidak percaya awalnya, Mas Edis. Akhirnya itulah hikmah di mana Allah mengisra' mi'rajkan Nabi. Sehingga ketika orang-orang Bani Israel yang hidup di Arab ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad bisa menjawab dengan lugas dan tegas. Gitu loh, lanjut. Loh,
Ya, Gus. Jadi maksud saya bukan itu, Gus. Gini, ini menarik loh, Gus. Ini sebenarnya kalau betul-betul kita dalami, ini bisa membuat Muslim itu meninggalkan agama kita. Ini bisa membuat seorang Muslim itu meninggalkan agama Islam. Kan gini, Gus. Saya kasih contoh saja ya. Misalnya, saya melihat ketika Al-Quran ingin memulai cerita, dia itu selalu membuka kata-katanya itu dengan kata-kata wa itqala. Ya kan? Dan ingatlah ketika berkata si fulan. Lalu dia cerita. Dan adakah sampai kepada kamu kisah Musa? Itu yang menjadi heran. Itu dipertanyakan tapi diulang-ulang, Gus. Gimana itu, Gus, ceritanya, Gus? Ini saya menjawab sambil bertanya balik saya ya. Boleh. Kita sambil tanya balik. Apa namanya? Oke. Sebenarnya kenapa Al-Quran itu seperti ingin memulai ceritanya tapi dia bingung startnya itu dari mana gitu loh. Begini bro, Al-Quran itu kalau kita pelajari itu ada ini ya, saya buka kitabnya langsung ya, biar saya dari langsung. Boleh. Nih, Bu. ini ilmu untuk memahami Al-Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Jadi setiap ayat Quran itu turun, pasti ada alasan di sana. Tentang apa? Contoh, fil muhkam wal mutasyabih yang sering kita bahas, muhkamat dan mutasyabihat. Ada fi muqaddamihi wa muakharihi. Ada ayat takdim dan takhir. Kapan ayat itu lebih didahulukan dan diakhirkan. Kemudian susunan ayatnya, maksudnya ada fi amihi wa khosihi. Ada ayat itu tentang keumumannya dan kekhususannya, atau fi mujmalihi ma mubayyinihi, ayat secara dijelaskan secara global ya tentang nabi-nabi secara global kayak tadi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, cerita para rasul, atau seperti ayat-ayat yang terperinci, wa fi nasikhihi wa mansukhihi, nasih dan mansukhnya juga ada, atau bahkan di sini juga diterangkan. Nah, ini jadi ada di Al-Quran itu semuanya, setiap ayat itu ada alasannya loh. Sampai nanya yang mana? Atau ini as-soifi wasyita'i, ayat yang turun di musim panas atau turun di musim hujan. Ma'rifatun nahari wal laili, ayat-ayat yang turun ketika siang hari dan ketika malam hari. Atau ma'rifatul hadari was safari, ayat yang turun ketika Rasulullah ada di rumah, tidak berperjalanan, atau ketika beliau perjalanan. Ma'rifatul makki wal madani, ayat ketika Rasulullah ada di Mekah atau di Madinah. Semuanya jelas di Al-Quran. Misalnya yang sering ditanyakan nih sama teman-teman Kristen, nanya tentang mana ayat tentang persusuan misalnya. Ayat tentang persusuan itu mana? Ada orang yang bertanya, oh berarti masuk dalam nasikh dan mansukh. Kita buka halaman berapa? Halaman 40 misalnya. Ayat tentang persusuan yang ditanyakan bahwa mana ayatnya kok hilang kan begitu. Nih, ayat tentang persusuan misalnya. Ahaduha ma nusikha tilawatuhu wa hukman ma'an. Ada ayat di dalam Al-Qur'an yang dihapus bacaannya dan hukumnya secara bersamaan. Contoh, qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, kana fima unzila asyru radha'at, Allah pernah menurunkan tentang 10 persusuan, maklumat yang diketahui. Kemudian fanasakhna bi khamsin maklumat. Kemudian ayat 10 persusuan dihapus dengan 5 persusuan. Kemudian fatuwfiya Rasulullah wafat. Wa hunna mimma yaqra'u minal Qur'an, dan mereka tetap membaca seperti itu dalam Al-Qur'an. Rawahu asy-Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mana ayatnya yang tetap dibaca sampai sekarang sama orang-orang itu? Mana ayatnya? Ditanyakan kan kadang kan sama orang-orang Kristen kan? Padahal maksud terjemahnya ini bukan begitu. Wa hunna mimma yaqra fa inna zahiruhu baqa'u tilawah. Secara zahir ayat ini menunjukkan ayatnya masih ada berarti. Padahal walaisa kadzalik, bukan seperti itu. Wa ujiba bi annal murad, maksudnya qarabal wafat au anna tilawah nusikhat aidon. Tilawahnya, bacaannya juga sudah dinusakh. Tuma walam yablugh dzalika kullan nas illa ba'da wafati Rasulillah. Fatufiya wa ba'dun nas yaqra'uha. Jadi ayat 5 persusuan yang dinusakh oleh Allah tidak sampai kepada seluruh manusia kecuali setelah wafatnya Rasulullah, lalu sebagian orang baru tahu. Begitu. Nah, setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada contohnya urutan ayat, ada Mas Edis.
Kalau sekarang saya tanya misalnya kepada Mas Edis, misalnya saya nanya kepada Mas Edis, Yesus kan orang Yahudi tuh, Yesus orang Yahudi. Dia gak pernah membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul. Kemudian tiba-tiba muncul ada ayat, Yesus ada sebelum Abraham ada. Apakah perkataan Yesus ini dapat dipertanggungjawabkan, Mas Edis? Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan misalnya, mana dasarnya di dalam Bible? Yesus orang Yahudi, gak pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu muncul ayat, Yesus ada sebelum Abraham ada. Dari mana dasarnya itu, Mas Edis? Monggo dijawab. Ya baik. Sebelumnya saya tanggapi dulu satu persatu, Gus. Bukan masalah yang ini dulu. Itu kok ada suara anjing itu? Biasa, anjing tetangga ini. Sambil saya ini ya, sambil saya bergerak ya, saya mau ada yang mau saya ambil. Oke, Gus, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut. Baik. Jadi pertama tadi, Gus, saya sudah menunjukkan tadi satu ayat. Mudah-mudahan tadi Gus Wapi ngelihat ya. Tadi kan saya sudah menunjukkan satu ayat tentang ada satu ayat yang bertanya, pernahkah atau sudah sampaikah kepada kamu kisah Musa? Betul nggak? Ya. Ayat tadi yang baru saya tunjukkan. Ayatnya. Kita buka bareng-bareng. Waduh, ayat berapa tadi itu? Bentar. Coba kita buka bareng-bareng. Kita santai aja. Ya, sebentar, sabar teman-teman. Kita udah masuk sesi santai ya teman-teman ya. Ini sudah masuk sesi santai. Sebentar. Saya bukakan dulu ayatnya. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat An-Naziat ayat yang ke-15. Coba. An-Naziat, gak ada Quran surat An-Naziat, Bis. Surat An-Naziat, waduh, nggak ada. An-Naziat gimana? Gus apa ini? Naziat, gak ada Naziat. Surat An-Naziat ayat yang ke-15. Bukan Naziat, Naziat. Iya, Naziat. Aduh, saya kan bukan orang Arab, Gus. Aduh, jangan nganggap kita ini lafaz saya harus benar, apa harus benar. An-Naziat gitu, ayat Gus. 12. Ayat 15. Ya. An-Naziat 15. An-Naziat 15. Ya. Silakan. Surat An-Naziat ayat 15. Oke, kita lihat. Coba dibaca dulu. Tar Al-Ba'if Qur'ani An-Nazi'at ayat 15. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama gitu, Gus. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini ya. Terus apa yang ditanyakan di sini? Nah, kalau kita membaca Al-Quran, bukankah di dalam Al-Quran itu kisah Musa itu berkali-kali, Gus? Bahkan Musa itu adalah sosok yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Betul nggak? Ya, terus? Betul nggak, Gus? Nah, bukankah sudah berkali-kali diceritakan kisah Musa itu dalam Al-Quran? Tapi kok masih ditanya, sudahkah sampai kepada kamu kisah Musa? Gitu loh, Gus. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Lu bukannya kemarin udah diceritain kisah Musa, sekarang kok malah ditanya? Jadi saya melihatnya gini, Gus, itu seolah-olah Al-Quran itu ingin memulai menceritakan sesuatu itu dengan kalimat-kalimat kayak begitu. Seolah-olah Al-Quran tuh nggak tahu mau start dari mana nih. Apa ini yang Sudah? Hadi, sudah? Halo? Mas Edis? Loh, gimana sih? Ini mau jawab. Halo? Iya, gimana? Sudah, itu Ya, aja. bukankah saya melihatnya begitu, seolah-olah Al-Quran itu dia itu bingung mau cerita dari mana, makanya dimulai dari kata-kata kayak begitu. Sudahkah sampai kepada kamu kisah Musa?
baru dia cerita Musa berjalan bertemu dengan api di lembah tua. Jadi saya melihat seolah-olah Al-Quran itu hanya triknya gitu loh, trik untuk memulai sesuatu dengan kata-kata seperti itu, gitu loh Gus. Sorry ya, saya sambil jalan ya, sambil ada aktiviti saya. Sudah ya? Silakan Gus. Oke. Sekarang saya jawab. Ini saya pakai data ya. Boleh, silakan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tidakkah telah sampai kepadamu cerita tentang Musa tatkala Tuhannya Musa memanggil Musa di lembah muqaddas, lembah yang disucikan tua. Nah, ini ya. Ya. Nih, ya. I'lam anna wajhal munasabah baina hadhil qissah, astaghfirullah, kena klik ya. Baina hadhil qissah wa baina ma qablaha minal wajhain. Keterkaitan antara ayat ini dengan ayat yang diceritakan tentang Musa sebelumnya itu ada keterkaitannya. Ada dua keterkaitan di sini. Apa? Okay. Al-awwal, yang pertama, annahu ta'ala haka anil kufar. Pertama, Allah menceritakan tentang kekafiran umat Musa. Isra'rohum. Sebentar Gus, boleh dipotong sedikit nggak Gus? Saya masih boleh saya menjelaskan. potong sedikit nggak? Apa? Maksud saya gini, poinnya begini, kan Muhammad kan tidak tahu siapa itu Musa, pertama, ya kan? Karena dia bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, dia juga orang-orang Quraisy yang dia nggak kenal siapa itu Musa. Nah, sebelumnya di kitab-kitab lain, Muhammad itu sudah diceritain kisah Musa. Di dalam surat Toha, di dalam surat Al-Qasas, itu kisah Musa berjubel banyak bener. Nah, terus kenapa tiba-tiba di dalam surat An-Nazi'at tadi ya, ayat yang ke-15, tiba-tiba ada kata-kata, pernahkah kamu mendengar kisah Musa? Loh, kan sebelumnya udah, gitu. Kok ditanya lagi? Ini ada jawabannya, di sini ada. Jadi, ya, munasabah bainal hadhil qissah wa baina ma qablaha minal wajhain. Jadi cerita sebelumnya Nabi Muhammad sudah diceritakan tuh tentang Nabi Musa. Kok di sini seolah-olah belum pernah diceritakan? Hal ataka hadithu Musa? Bukankah pernah datang kepada kamu cerita tentang Musa? Kenapa kok begini lagi ngomongnya? Nah, ini jawabannya. Yang pertama annahu ta'ala haka anil kufar israrohum ala ingkaril ba'thi hatta intahu fi dzalikal ingkar ila haddil istihza. Pertama, Allah itu awal-awalnya menceritakan tentang kekafiran umat Musa atas terutusnya Nabi Musa sebagai seorang nabi sampai kepada mereka ketika mereka ingkar sehingga mereka itu istihza, ya, menghina, meremehkan, menertawakan. Itu yang awal-awalnya itu yang diceritakan. Nah, ayatnya contohnya fi qaulihim tilka idza qarratun khasirah. Nah, sekarang cerita Allah yang sekarang bukan masalah itu lagi, tapi yang ini. Wa kana dzalika yashukku ala Muhammad fadzakara qissata Musa alaihi salam wa bayyana annahu tahammala al-mashaqqa al-katsira fi da'wati fir'aun liyakuna dzalika kat tasliyah lirrasul. Jadi awalnya Allah menceritakan tentang kekafiran umat Nabi Musa seperti Fir'aun dan bala tentaranya sehingga Nabi Musa mendapatkan masyakko kathiro, keberatan, kepayahan dalam berdakwah itu. Jadi fokus kepada kekafirannya. Athani, yang kedua, yang ini yang sedang diceritakan sekarang ini, hal ataka hadithu Musa ini bukan cerita tentang kekafiran umatnya lagi. Athani anna Fir'aun kana aqwa min kufari Quraisy wa aktsaru jam'an wa ashaddu syaukah. Falamma tamarrada ala Musa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula. Fakadzalika haula al-musyrikun fi tamarrudihim alaika in Oke, poinnya sudah dapat. Saya sudah nakala. Tunggu dulu. Oke, baik. Saya sudah dapat poinnya. Tunggu dulu. Saya belum selesai jawabnya. Silakan. Nah, santai dulu. Kalau pertama, Allah menceritakan tentang
kekafiran umat Nabi Musa, sehingga Nabi Musa menjadi kepayahan untuk mendakwahi mereka. Yang kedua, Allah sedang menceritakan bahwa Fir'aun ini paling kuatnya orang kafir, ya, lebih kuat daripada kafir Quraisy. Karena aqwa min kufari Quraisy diceritakan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya agar Nabi Muhammad sabar dalam berdakwah. Itu sekarang ceritanya. Karena aqwa min kufari Quraisy, Fir'aun itu dulu lebih kuat daripada kafir Quraisy, wahai Muhammad. Wa aktsaru jam'an, dan Fir'aun itu lebih banyak jamaahnya, lebih banyak tentaranya daripada kafir Quraisy. Wa asyaddu syaukah, dan paling lebih kuat daripada kafir Quraisy. Jadi, kalau Musa saja saat itu merasa kepayahan menghadapi Fir'aun, lalu Allah berikan bagiannya di akhirat, maka begitu juga kepada Nabi Muhammad, harus sabar dalam berdakwah. Makanya ayat ini menceritakan bukan kekafiran Fir'aun, tapi untuk kesabaran Nabi Muhammad ketika Nabi Musa diberikan ujian oleh oleh Allah. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, ini kenapa kok diceritakan Fir'aun oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, sedang mengingatkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, orang Ya, kafir sudah Quraisy itu jangan diulang-ulang lagi, apa-apa. Tunggu dulu, santai dulu. Wahai Muhammad, Fir'aun itu lebih kuat dari kafir Quraisy. Fir'aun itu lebih hebat daripada kafir Quraisy. Fir'aun itu lebih banyak tentaranya daripada kafir Quraisy. Tapi beliau, Nabi Musa, dulu taat kepada Allah. Maka kamu Muhammad juga harus sabar dalam berdakwah melawan kafir-kafir Quraisy. Begitu, saudara. Ya, tapi yang menjadi poin saya begini loh, Gus. Ketika Al-Qur'an memulai kata-katanya menceritakan, ingatlah ketika Isa berkata, ingatlah ketika Musa berkata, ingatlah ketika Daud begini. Itu kan audiensnya atau pendengarnya atau penerima wahyunya kan Muhammad. Nah, makanya saya bilang gini, bagaimana itu bisa menjadi masuk akal di kepalanya Muhammad, di pikirannya Muhammad? Karena Muhammad kan nggak tahu itu orang siapa. Dia kan tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Taurat. Bukankah itu sama seperti gini loh, Gus? Misal gini, kita datang kepada orang Shinto nih, agama Shinto, ya kan? Terus ngomong begini, hei, penganut agama Shinto, taruhlah namanya Udin. Kita bilang begini, ingatlah ketika Daud pernah berkata begini. Loh, Daud itu siapa? Kan gitu, Gus. Emang dia tahu itu kan sama saja. Sudah banyak masa kita disuruh gini loh, Gus, masa kita disuruh mengingat sesuatu yang kita itu nggak menjadi saksi, kita nggak tahu, kita nggak lihat, gitu loh, Gus. Ya karena otaknya Nabi Muhammad dah kayak jenengan, Dis. Dia loh, itu harusnya begitu dong secara. Loh, karena Nabi Muhammad pertama sudah di Isra Mi'rajkan, sudah ketemu Musa. Yang kedua, sebelum-sebelumnya sudah diceritakan Nabi Musa tentang kekafiran umat mereka. Sekarang Allah sedang menceritakan kesabaran Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun lebih kuat dari orang berarti Muhammad gitu loh. Oke, berarti Muhammad sebelum dia dikatakan suruh nginget bahwa Isa pernah berkata begini, berarti Muhammad udah jadi orang Nasrani, udah tahu kisah tentang Isa. Ya sudah di Isra Mi'rajkan dan sebelumnya sudah banyak ayat tentang Musa yang turun, Dis. Ini bukan ayat pertama tentang Musa yang turun loh. Oke, berarti intinya Muhammad sudah familiar dengan tokoh Isa, sudah familiar dengan tokoh ini, sehingga dia disuruh mengingat sudah berkali-kali turun ayat tentang dia. Oh, kalau begitu artinya Muhammad itu udah jadi orang Nasrani sebelumnya, Gus. Apa di sini kok udah nyambung gitu? Lu karena nggak mungkin dong. Masa saya ngomong sama Musa bukan berarti dia jadi Nasrani, Dis, bukan berarti dia jadi Yahudi. Loh, kalau begitu, contoh begini nih, saya ngomong sama orang Shinto, ingatlah ketika Umar bin Khattab berkata begini. Loh, orang dia agama Shinto kok, mana dia tahu siapa itu Umar bin Khattab? Mana dia tahu Umar bin Khattab pernah berkata ini, berkata itu? Yang tahu itu kan hanya orang Islam. Nah, sama seperti ketika Muhammad disuruh mengingat, ingatlah ketika Isa pernah berkata, maka pasti Muhammad itu bukan orang Quraisy. Maka Muhammad itu pasti bukan orang yang tidak familiar dengan Isa. Makanya saya bilang Muhammad itu harus dia itu jadi orang Nasrani dulu sebelum dia menerima wahyu. Ingatlah ketika Isa pernah berkata.
Jadi orang Nasrani dulu, mana ada syarat seperti itu. Ya sudah, sekarang jawab pertanyaan saya gantian. Gimana pertanyaan saya tadi nasibnya? Berarti belum belum dijawab ini. Berarti Apa sampai pakai standar ya. kalau diceritakan Nabi Musa berarti harus jadi orang Nasrani dulu. Itu standar dari mana itu kan? Oke, Jadi sekarang begini. saya tanya dari mana Pertanyaan kalau begitu lagi, Muhammad pertanyaan bisa- saya belum selesai, weh. Pertanyaan saya Berarti- belum kamu jawab. Gus, begini loh. Aduh, Tunggu dulu, enggak adil ini pertanyaan saya jawab pakai data lengkap, kamu enggak pakai data sama sekali. Gus, Malah nanya bukan balik itu. lagi. Tadi gini, poin yang kamu sampaikan adalah Poinnya sudah tadi. Kamu cuma mau framing tapi susah kamu mau framingnya. Duh, kok Sekarang jawab pertanyaan saya tentang Yohanes 8 nomor 58 itu. Ya, Yesus Apa itu? nggak pernah baca Yohanes sampai akhir. Matius, Markus, Lukas. Kenapa kemudian muncul ayat Aku ada sebelum Abraham ada? Itu datanya dari mana? Ayo. baik, saya balikkan logikamu ya Gus ya. Saya balikkan Loh, kok logikamu. Gini, Gus. dibalikkan dijawab, Dis? Loh, karena pertanyaannya itu udah salah, Gus. Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Itu nggak ada hubungannya dengan Yesus pernah membaca Yohanes atau nggak? Ini gimana, Gus Wapi ini? Sekarang saya Dis, tanya, Allah itu kan maha ada. Yesus ada sebelum Abraham ada itu tertulis di mana? Apakah keluar dari lisan Yesus? Kan Maksudnya enggak. tertulis di mana? Itu Yesus berkata, kemudian Yohanes mencatatnya, Gus. Gimana sih, Gus? Nah, ketika Yohanes mencatat perkataan Yesus itu dari mana dasarnya perjanjian lamanya, Dis? Oh, dasar perjanjian lama. Jujur. Itu Yesus kan orang berkata Yahudi saat ketika itu pakai perjanjian lama, Dis. buka, aduh, gimana ini Gus Wapi ini? Makanya sesekali baca dulu lah, Gus. Baca dulu sekali Bible Dis, itu sampai kelar. ketika baru kita Yesus bisa hidup, diskusi. ketika Yesus hidup, saat itu yang berlaku perjanjian lama apa perjanjian baru? Ketika Yesus hidup, tentu saja hukum-hukum Yahudi. Tetapi Yesus ingin di mana? tetapi Ada ingin ayat di Yesus dalam ingin perjanjian lama, mengatakan aku ada sebelum merubah Abraham mindset ada. orang Mana terhadap ayatnya? hukum Taurat itu. Ya, mana sekarang di dalam Taurat itu aku ada sebelum Abraham ada? Mana keterangan Yesus ada sebelum Abraham ada? Oke, kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Selamat datang di kebenaran. Loh, Nggak itu bisa jawab. nggak ada kaitannya. Loh, Kalau kok ada kita kaitannya? Kan saat itu yang berlaku hukum Taurat, Dis. Itu bentar. Nangis kau Allah sekarang. sudah maha ada sebelum Yohanes ada. Betul nggak? Betul nggak? Gimana? Betul nggak, Gus? Ya, lanjut. Allah sudah ada sebelum Yang saya tanyakan Yesus ada sebelum Abraham ada, mana datanya? enggak, saya Di balik perjanjian logika. lama mana Gus, saya itu balik saat- logikamu, Gus. Saya balik. Oke, di mana Allah pernah baca Yohanes? Loh, bukan macet begini. Maksud saya begini, Gus. Maksud saya itu, Apakah Yesus itu Allah, Dis? loh, saya ingin membalik logikamu, Gus. Lu mau Dari mana balik, jalan ceritanya Dis? Yesus itu ada Kalau setelah- kamu baca sebelum kalau kamu Abraham bertanya, ada, saya lalu jawab pakai dikaitkan data. dengan itu Kalau dikaitkan kamu dengan bertanya itu, ya kalau kamu bertanya kan saya selalu menjawab pakai data tuh, langsung saya tampilkan dalam kitab ini begini. Nah sekarang saya nanya, mana datanya? Bukan malah dikembalikan pertanyaannya, Dis. Kenapa? Data apa itu? Ya, Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Di mana datanya itu? Bukan Allah, Dis, bukan Allah. Yesus yang saya tanyakan, dia ada sebelum Abraham ada. Di mana datanya? Iya, karena Yesus itu merupakan firman Tuhan yang dahulu sejak ada, sebelum dunia ada. Waduh, ya ayatnya mana? Ayatnya mana itu? Ayatnya Loh, mana? Di dalam Yesus ada perjanjian sebelum lama, segala Tuhan sesuatu itu ada. selalu berfirman. Ini kita sudah Waduh. debat dogma. Di dalam perjanjian lama, Yesus itu adalah sang dafar, sang firman yang berfirman kepada para nabi-nabi, yang datang Aduh. menjumpai para nabi-nabi. Gimana? Giliran saya Bahwa dia pakai sudah data. ada sebelum Mas Edis sebelum cuma segala pakai sesuatu ada. apa ini Loh, yang dijawab? masalahnya begini, Gus. Harusnya Gus Wapi itu sudah tahu ayat-ayatnya ada di mana. Betul nggak?
Apa ini Mas Dedis? Harusnya kan Gus Wapi sudah tahu ayat-ayatnya ada di mana. Masa saya harus tunjukkan lagi ayat ini Kok ada di malah sini. saya sih? Ayat ini Saya itu minta data, ada keterangan saat Yesus hidup, ya saat Yesus hidup, saat itu menggunakan hukum-hukum Yahudi, ada tertulis Yesus ada sebelum Abraham ada. Mana datanya? Loh, sekarang begini, Yesus itu menurut iman kami, dia itu adalah Sang Firman yang datang ke dunia menjadi manusia. Jadi Sang Firman itu sebelum jadi manusia sudah ada, sudah berfirman minta data. kepada nabi-nabi terdahulu. Baik, Sudahlah, misalnya kita di dalam, selesai aja sudah, Mas Dedis, sudahlah. nah kita selesai. lari nih kan, Gus Wapi lari, lari nih Gus Wapi nih. Bukan Gus Wapi lari, berarti bro. lari melarikan diri nih. Nggak ada datanya. Bro? Kalau cuma framing seperti itu, siapa yang nggak bisa, bro? Lanjutkan besok lah kita. Waduh, si Wapi sudah lemas. Lemas. Kamu pakai Ayo lemas iman. nih Gus Wapi nih, lemas nih, lemas. Cici. Sudah. Lemas nih. Lemas Gus Wapi. Apa ini? Nggak ada datanya sama sekali dia. Ya sudah, teman-teman, saya pamit dulu ya. Terima kasih kepada Mas Tailo, kepada Mas One Love, Mas Combat, dan lain sebagainya. Ini yang sudah mensupport. Semoga Allah ganti dengan jauh yang lebih banyak, lebih berkah, lebih manfaat. Dan kita di akhirat berkumpul dengan Allah dan Rasulullah, menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, dan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya. Ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, urusan dunia kita dipermudah oleh Allah. Dan jangan lupa teman-teman, terus belajar. Islam harus belajar, bukan hanya menframing, bukan hanya modal iman. Teruslah belajar, catat jawaban-jawaban yang kita sampaikan, karena sejatinya jawaban yang saya sampaikan bukan dari diri saya sendiri, tapi itu murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan siapa-siapa, tapi Allah lah yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Dan maaf, saya belum bisa membalas dengan jauh lebih baik. Dan semuanya saya haturkan terima kasih banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.